Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Crack 3 Genesis. Film ini bercerita tentang Clara dan Koldo yang menyelenggarakan pesta pernikahan mereka. Pesta pernikahan yang tadinya meriah berubah menjadi malapetaka setelah salah satu tamu terserang virus yang menyebabkan dia berubah menjadi zombie. Ia lalu menyerang dan menularkan virus itu kepada tamu-tamu lainnya. Clara dan Koldo terpisah karena masing-masing menyelamatkan diri. Kekuatan cinta keduanya berusaha ditampilkan dengan keduanya yang saling mencari satu sama lain sambil berusaha bertahan untuk menghindari dari serangan teman-teman dan kerabat mereka yang telah bermutasi menjadi zombie. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Scene dibuka dengan persiapan acara pemberkatan pernikahan Koldo dan Clara. Pernikahan ini didokumentasikan oleh sepupu Koldo bernama Adrian dengan tim fotografer lainnya. Di saat Adrian sedang mendokumentasikan momen tersebut, pamannya yang tertangkap kamera terlihat tangannya diperban. Ia mengatakan bahwa tangannya digigit anjing dan ia akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, para tamu masuk ke ruangan dan terlihat di sana pasangan yang tampak serasi, Koldo dan Clara. Acara pemberkatan pun berjalan dengan lancar dan mereka pun sah menjadi suami istri. Para tamu lainnya perlahan berdatangan untuk melanjutkan acara resepsi yang akan diadakan di sebuah villa. Lagi-lagi, sang paman tertangkap kamera dengan wajah sedikit pucat. Singkat cerita, di malam itu pesta dimulai dengan sangat meriah. Cerita bergulir secara tidak sengaja, kamera Adrian menangkap beberapa orang di luar mengenakan hazmat kuning dengan mobil polisi yang tiba. Tiba-tiba, kamera menangkap paman Adrian yang terjatuh dari lantai 2. Sang paman jatuh dalam kerumunan orang-orang. Sang istri menghampirinya untuk membantu, tetapi dia malah menggigit leher sang istri. Tamu terinfeksi virus dan mulai menyerang orang-orang ke lantai dansa. Keadaan pun semakin kacau. Di tengah kekacauan, Koldo dan Clara terpisah satu sama lain. Koldo, Adrian, adik Clara yaitu Tita, Atun sang kameramen, dan tamu lainnya kita sebut royalti lari ke area dapur. Koldo bertanya kepada Atun mengapa dia masih merekamnya. Koldo pun kesal dan akhirnya menghancurkan kameranya. Sejak saat itu, film ini kembali ke orang ketiga, pandangan sinematik normal. Kelompok ini mencoba mencari pintu keluar, tetapi mereka malah dihadapi tamu lain yang sudah menjadi zombie. Rekaman CCTV menunjukkan tamu-tamu terinfeksi dan sudah menjadi zombie sedang berkeliaran di lantai dansa. Mereka semakin terdesak karena zombie-zombie yang berusaha mendobrak pintu. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar, yaitu lewat saluran pembuangan, dan mereka mencoba membuka baut dengan pisau lipat, atau kita sebut pisau tentara. Saat Atun membuka baut saluran, secara tidak sengaja, si royalti menyenggol yang menyebabkan pisau tentara jatuh. Dengan terdesak, mereka menemukan jalan lain, yaitu keluar melalui ventilasi AC. Karena ukuran tubuh Atun cukup besar, dia memutuskan tidak ikut dengan mereka. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dan menemukan mobil polisi. Koldo diserang oleh Paloma, yaitu istri paman yang di scene sebelumnya. Adrian dan lainnya membantu Koldo untuk membunuhnya. Royalti mencoba untuk menggunakan radio mobil polisi untuk mendapatkan bantuan. Tapi naas, dia diserang dan sirene pun berbunyi menyebabkan menarik perhatian zombie-zombie. Mereka pun semakin dikejar.
Adrian, Koldo, dan Tita menemukan tempat perlindungan di dalam sebuah kapel di mana korban lainnya telah berkumpul. Orang-orang yang selamat mengungkapkan bahwa zombie tidak bisa masuk ke dalam kapel karena kapel tempat suci bisa menyakiti mereka. Tiba-tiba suara Clara muncul di speaker sistem dan ia mengetahui bahwa Koldo mendengarkannya. Clara mengatakan bahwa dia baik-baik saja bersama pendeta. Dan dia mengungkapkan bahwa dirinya tengah hamil dan amat mencintai Koldo. Lalu suara Clara terputus. Akhirnya, Koldo memutuskan untuk menggunakan baju besi kesatria untuk menyelamatkan Clara. Koldo dan karyawan villa tersebut masuk kembali ke dalam villa dengan mengenap-genap. Koldo pun pasrah saat si karyawan diburu oleh zombie. Scene berpindah kepada Clara dan pendeta yang bersembunyi di ruang kontrol. Pendeta itu mengklaim bahwa semua kejadian ini adalah kutukan untuk umat manusia. Tak lama kemudian, gerombolan zombie mulai mencoba masuk ke ruangan kontrol. Akhirnya mereka melarikan diri melalui jendela dan masuk ke ruangan lainnya. Di sana, Clara menemukan sepupunya yaitu Rafa dan Natalie yang sedang berhubungan intim. Ternyata mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan menganggap apa yang dikatakan Clara sebuah lelucon. Mereka berempat segera keluar dengan mengendap-endap. Mereka kembali terjebak dengan zombie. Di cermin, mereka melihat bahwa manusia yang menjadi zombie ditampilkan sebagai refleksi dari setan. Zombie-zombie yang segera menyergap, sang pendeta berdoa dan membuat para zombie diam terpaku. Sementara yang lainnya melarikan diri. Di tempat lain, Koldo kemudian menemukan ruang kontrol dan ia menyaksikan kematian Adrian dan anggota lainnya. Mereka mencoba kabur dan memasuki bis. Akan tetapi, serangan zombie tidak dapat dihindarkan, mereka pun tewas. Dalam latar belakang TV, sebuah laporan berita mengenai karantina dari sebuah blok apartemen di pusat Barcelona ditampilkan. Ini mengungkapkan bahwa peristiwa film terjadi bersamaan dengan peristiwa film pertama dan kedua di sequel film sebelumnya. Scene berpindah ke Clara, Rafa, dan Natalie. Mereka menemukan Spong John atau penghibur anak-anak. Dan mereka bergegas melarikan diri. Sesampai di luar dengan hujan yang sangat deras, Clara menemukan ibu yang sudah menjadi zombie. John menembaknya. Suara tembakan itu mengundang para zombie menyerang mereka. Clara pun menangis dan Rafa meyakinkan bahwa dia bukan ibumu lagi dan kita harus pergi. Tetapi tak lama kemudian, Spong John tergigit. Sedangkan Rafa dan Clara bergegas lari ke bawah tanah yang mengarah ke sebuah terowongan. Clara menolak untuk pergi bersama Rafa karena ia yakin Koldo masih hidup dan akan menemuinya. Tak lama, suara musik pada salah satu lagu di lantai dansa berbunyi. Clara pun pergi untuk menemukan Koldo karena ia yakin itu sebagai tanda. Cerita bergulir, Koldo kembali tiba di dapur. Ia melihat Atun sudah tewas dengan cara bunuh diri memotong nadinya. Ia kembali dipertemukan sang paman di mana virus itu dimulai. Suara gergaji mesin yang dinyalakan oleh Clara sebelumnya mengundang kebisingan sehingga para zombie datang. Clara bertempur melawan tetapi Rafa tergigit. Clara melarikan diri dari serangan zombie yang semakin banyak. Akhirnya, Koldo menemukan Clara di lubang pembuangan. Clara dan Koldo menemukan jalan mereka kembali satu sama lain pada akhirnya. Koldo mengatakan untuk membuka baut ini harus dengan pisau tentara. Pisau itu terjatuh. Kamu harus segera menemukannya. Zombie terus menyerang Clara dan akhirnya itu terbuka. Mereka pun senang akhirnya bisa dipertemukan kembali. Zombie semakin banyak untuk menyerang mereka. Tak ada satupun jalan yang bisa mereka lewati. Mereka pun akhirnya pasrah, mulai berpikir bahwa mereka akan mati. Tiba-tiba, semua zombie terdiam.
Ternyata sang pendeta membacakan ayat-ayat Alkitab lewat pengeras suara. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk melarikan dari zombie-zombie itu. Ketika mereka sampai di luar, mereka diserang oleh kakek zombie yang tuli. Clara digigit dan terinfeksi. Clara mengatakan kepada Koldo untuk memotong lengannya sebelum infeksi menjalar ke seluruh tubuhnya. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya Koldo melakukannya. Dan mereka segera bergegas keluar dari tempat tersebut. Namun, ketika mereka mencapai pintu keluar, mereka menemukan semuanya telah dikarantina. Clara kemudian muntah darah, menunjukkan bahwa dia terinfeksi. Hancurlah hati Koldo, lalu membawanya keluar. Di sana, di mana polisi dan tim GIO mengatakan padanya untuk membiarkannya dia pergi. Clara dan Koldo berbagi ciuman terakhir sebelum Clara menggigit lidahnya sampai putus dan menyerang orang-orang yang bersenjata. Dan mereka berdua pun ditembak. Pada saat-saat terakhir, Clara dan Koldo berpegangan tangan satu sama lain karena mereka mati bersama. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film yang seru dan unpredictable. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.